wabarakatuh. Selamat siang, saya berada di Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Panghulu Ajarnalis SE. Kita tanyakan mengenai upaya beliau selaku pimpinan di Kampung Tualang Timur ini menjirokan, mengosongkan, menolkan istilahnya tidak lagi stunting di Kampung Tualang Timur ini. Prestasi yang beliau raih sangat membanggakan karena dari 2 bisa jadi 0. Tapi mempertahankan lebih berat untuk mengosongkan ini. Ini gimana nih Pak Mulu? Ya, kita sebagai pemerintah kampung tentunya mengikuti juga prosedur yang ada dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten, Pak. Tentunya kita sebagai pemerintah kampung, kita ikuti SOP yang berlaku, sehingga nantinya masalah stunting di tengah masyarakat ini bisa kita tekan. Mungkin dulu di kampung kami ini ada juga salah ukur, bahasanya kan begitu. Jadi untuk kedepannya kemungkinan kita akan sesuaikan dengan rencana pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Siak. Bagaimana stunting ini nantinya bisa kita tekan, bukan hanya di tingkat kampung, tapi kecamatan dan juga kabupaten tentunya. Kita nggak mencari salah nih Pak Mulu. Kan gini kan kader kita kan udah terlatih ya. Termasuk dari puskesmas ya kan ke dinas kesehatan. Tentu pengukuran ini kan pakai standar gitu. Ini mohon maaf kan di saya rasa salahnya bukan di kampung gitu ya. Karena ada petugas dari puskesmas. Itu kita teknisnya gimana? Sistem penimbangan, pengukuran di acara stunting itu. Oh, begini Pak, kalau kemarin masalah pengukuran stunting itu tentunya semua sudah profesional. Mungkin penerapannya di lapangan saja mungkin yang agak sedikit atau mungkin SDM kami di kampung ini kalau dari tingkat kecamatan tentunya sudah sangat profesional, Pak. Untuk ke depan ini gimana? Untuk sebenarnya kan ya kader-kader posyandu kita ini ya minimal jangan terjadi lagi lah seperti itu gitu gimana? Tentunya dengan pendampingan dari pihak kecamatan dan lain sebagainya mungkin perlu lagi diadakan sosialisasi supaya nanti kader-kadernya lebih baik. Sekarang kadernya memang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya karena mungkin sering juga mengikuti acara-acara seminar dan yang dinaungi oleh kabupaten maupun kecamatan. Jadi kemungkinan besar permasalahan seperti itu hanya saja non teknis, Pak, dan miskomunikasi tentunya. Kalau Pak Polo, ini kan kader kita kan banyak ya di Kampung Tualang ini. Jumlahnya berapa kelompok tuh? Kalau kader posyandu dia ada beberapa kelompok, Pak, termasuk juga kader lansia. Balita sama lansia ya. Iya. Kalau itu dipisah di kampung kita nih. Iya, lansia ada dia, Pak, yang kader untuk anak-anak ada juga posyandunya. Ini antara kader lansia ya sama kader balita nih. Ini teknis kerjanya kan berbeda nih. Pandangannya berbeda. Pemberian makanan tambahannya juga berbeda. Itu gimana teknisnya Pak Polo? Mereka dididik di mana atau gimana gitu? Saya kurang paham tuh. Tentunya kita, Pak, sebagai pemerintah kampung tentu juga nanti berkoordinasi sama puskesmas dan dinas terkait juga bagaimana nanti prakteknya di lapangan. Tentu mereka sudah punya standarnya masing-masing, Pak. Untuk ini ya orang tua asuh ya gerakan nasional orang tua asuh Genota ini ya. Di Kampung Tualang Timur ada upaya Pak Penghulu untuk menarik perusahaan CSR-nya untuk membantu ini? Kalau masalah CSR dan lain sebagainya tentu kita perlu koordinasi, Pak, dan juga pendekatan secara intensif mungkin sehingga nantinya program pemerintah ini dapat juga didukung oleh perusahaan yang terutama menaungi di Kampung Tualang Timur ini. Ya, karena setahu saya ya, karena di kabupaten lain kan ada terjadi stunting kan ada 6, 10 macam-macam, tapi ada di daerah Tran itu bahkan banyak, hampir 30 lebih di kecamatan tuh. Ini bukan karena kekurangan ekonomi gitu. Tapi kekurangan perhatian orang tua itu gimana di tempat kita di Pak Benglu? Masalah stunting dengan pengaruh orang tua tadi, Pak? Iya, kan istilahnya bukan nggak punya duit. Ya, betul. Orang Terani rata-rata punya kebun sawit gitu kan. Tapi masih stunting. Ketika saya tanya, katanya kurang perhatian orang tua gitu. Itu gimana di sini? Tentu kalau permasalahan ini tidak bisa saja hanya kita sebagai pemerintah kampung, Pak. Tentunya kita sebagai berbagai pihak dan berbagai kalangan, terutama orang tua, selain mendidik anak tentunya kecukupan gizi dan juga kesehatan anak harus diperhatikan.
Nanti jangan hanya pemerintah yang disalahkan, tapi mari kita bersinergi bagi orang tua dan juga pemerintah, sehingga nantinya program-program yang dilaksanakan pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Siak, dapat berjalan dengan lancar, terutama untuk menekan masalah stunting ini, Pak. Oh, berarti udah ada apa rencana kita untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat lah tentang perlunya perhatian orang tua terhadap anak ini kan? Kalau masalah itu nanti tentu kita koordinasikan kembali, Pak, karena mungkin nanti kita membutuhkan narasumber juga yang berkompeten di bidangnya, sehingga nanti acara kita ataupun sosialisasi kita ke depannya efektif. Oh iya, berarti lebih ditata ke depan ini Pak Punglo ya? Iya, Pak, ditata ke depan sehingga nantinya seluruh permasalahan terutama stunting ataupun sistem bapak angkat yang kita sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira ini udah menjelang pertengahan tahun Pak Punglo. Di berapa bulan rencana Pak Punglo nih? Masalah waktunya nanti tentu kita tentukan bersama, Pak, dengan musyawarah mufakat. Nanti dengan ketua Bapekam juga kami berkoordinasi bagaimana bagusnya nanti di timur ini untuk kedepannya. Oh, berarti tapi akan kita laksanakan yang seperti itu perencanaan itu Pak Punglo ya? Insya Allah akan kita laksanakan dengan SOP. Terus harapan Pak Punglo. Istilahnya kan sekarang kita udah kosong nih ya, stunting. Ke depan gimana? Jangan sampai 1, 2 gitu ya. Mempertahankan mungkin sangat berat. Ya, kalau masalah mempertahankan itu, Pak, mungkin di sebagian daerah tentu sangat berat. Akan tetapi kalau kita sudah sama-sama, kita saling kolaborasi dan juga bersinergi, siapapun bisa menekannya, Pak. Bahkan nanti mungkin di nasional, sehingga nanti dengan peraturan-peraturan yang ada, kita bisa tekan stunting tersebut. Oh, berarti mungkin ada harapan kita untuk terbaik nasional dia, Pak. Kalau harapan itu kan pasti ada, Pak. Tentunya bukan hanya kita dari kampung. Dalam arti kata, saya menginginkan Kecamatan Tualang ini bebas dari stunting, Pak. Oh, enggak, misalnya enggak muluk-muluk untuk lomba lah ya. Enggak muluk-muluk, ibaratnya kebutuhan gizi kita, anak kita di kampung ini tercukupi, sehingga nantinya kesehatannya terjaga, dan nanti dari individualnya, dari cara berpikirnya dia pun bagus di sekolah dan lain sebagainya, Pak. Oh iya iya iya, bisa saja wawancara kita dengan Bapak Panggulo Tualang Timur, Bapak jurnalis. Semoga warga Kampung Tualang Timur satu pun tidak terkena stunting, sehat, kuat, dan berprestasi secara nasional. Terima kasih.